Tiga perumpamaan memberikan pesan yang sama tentang sukacita besar yang dialami karena menemukan mereka yang hilang itu. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 11 September. Hari Minggu, Pekan Biasa ke-24. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Putramu, Engkau selalu mencari kami yang sering kali tersesat dan hilang. Perkenankanlah kami untuk saling mencari siapapun yang hilang di antara kami, sehingga persahabatan kami dengan Dikau dapat dipulihkan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Kita akan membaca bersama-sama bacaan yang panjang. Untuk itu marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama dan merenungkannya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia akan memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat.
Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah itu kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang ada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa membeli anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari bacaan-bacaan yang baru saja kita dengar bersama di hari Minggu Pekan Biasa ke-24 ini, semua menceritakan pola relasi antara Allah dan manusia yang berdosa. Allah sendiri dilukiskan seperti gembala yang berinisiatif, meninggalkan 99 ekor domba di padang gurun dan mencari satu domba yang sesat sampai ia menemukannya. Allah juga digambarkan seperti perempuan yang kehilangan satu dari 10 dirham yang dimilikinya, lalu menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan akhirnya Allah diumpamakan seperti bapa yang menantikan kembalinya anaknya yang hilang karena berdosa. Ketika dari jauh ia melihat anaknya kembali, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu berinisiatif untuk berlari mendapatkan anaknya itu, merangkul dan mencium dia.
Allah yang berbelas kasih itu bukan hanya berinisiatif mencari dan menemukan, baik itu domba, dirham, dan anak yang hilang. Saudari-saudaraku yang terkasih, lebih dari itu, ketiga perumpamaan memberikan pesan yang sama tentang sukacita besar yang dialami karena menemukan mereka yang hilang itu. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudari-saudaraku yang terkasih, pengalaman Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua kepada Timotius menambahkan satu pesan penting lagi, bahwa Allah bukan hanya menyesal atas malapetaka yang dirancangkan, bukan pula ia hanya mencari dan menemukan serta menyambut domba, dirham, dan anak yang hilang itu, serta bersukacita karenanya. Lebih dari itu semua, kepada anak yang hilang, kepada manusia yang berdosa, Allah mempercayakan tugas pelayanan dan perutusan luhur untuk menjadi saksinya. Itulah pengalaman Rasul Paulus. Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya. Saudari-saudaraku yang terkasih, kepada Allah seperti itu, sikap seperti apa yang sepantasnya kita lakukan? Berdasarkan pengalaman sendiri, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita sikap yang harus kita lakukan. Pengakuan diri yang jujur sebagai orang berdosa, serta bersyukur atas kasih karunia kerahiman yang demikian berlimpah dan hormat bagi Allah. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kebesarannya. Itulah yang dialami Rasul Paulus. Pengalaman akan kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga ia pantas bersyukur dan bersukacita. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita ini tergoda untuk ambil sikap seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang memandang diri ini lebih benar dan lebih baik dari orang lain yang berdosa. Kadang pula kita bersikap seperti anak sulung dalam bacaan Injil hari ini, yang marah dan tidak rela ketika adiknya yang berdosa itu kembali dan dipestakan oleh ayahnya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita refleksikan pengalaman-pengalaman hidup kita. Kita yang dikasihi oleh Tuhan ini. Mari kita diajak untuk bersukacita dan bersyukur karenanya. Karena Allah begitu mengasihi kita, mencintai kita. Tuhan Yesus, dampingilah kami untuk menjadi gembala yang baik bagi sesama dalam hidup kami, sehingga kami sungguh mampu untuk bersyukur dan bersukacita karena rahmat dan kasih-Mu itu. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Dikau Maha Rahim. Hapuskan dosa dan salah kami demi darah Putra-Mu
Jadikan hati kami suci, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Kami bagaikan anak yang hilang, yang tinggalkan rumah Bapa. Padamu kami pulang kembali dengan tobat dan pasrah. Jadikan hati kami suci, dan sanubari pun berseri, agar bersorak-sorai lidah kami mewartakan kasih-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Kita akan menerima tugas perutusan. Maka marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.